warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kemi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang dirasa Islamnya. Dalam kajian Islam di Barat, studi Islam itu disebut dengan Islamic Study. Dengan demikian, studi Islam secara harfiah adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Makna ini sangat umum karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam dikatakan studi Islam. Oleh karena itu perlu ada spesifikasi pengertian secara terminologis tentang studi Islam dalam kajian ini, yaitu kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun pelaksanaan kehidupan. Secara teoritis, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya satu segi, tapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Sumber-sumber ajaran yang mengambil berbagai aspek yaitu Al-Quran dan Hadis. Selain itu, pokok-pokok ajaran Islam dan sejarah serta realitas pelaksanaannya merupakan bagian yang perlu dikaji, sehingga pemahaman itu perlu didekatkan dengan berbagai dimensi, di antaranya mengenai tentang makna Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Firtinur Lela. Saya selaku pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran studi Islam. Tujuan studi Islam merupakan usaha sadar dan terusan secara sistematis. Muhaimin dalam bukunya mengemukakan bahwa arah studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam. Kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli. Ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang abadi dan dinamis. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Sasaran studi Islam ada dua, yaitu aspek sasaran keagamaan. Aspek sasaran keagamaan adalah wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Aspek sasaran keilmuan adalah dalam studi Islam, kerangka sasaran keilmuan itu memiliki pemikiran ilmiah ditarik dalam konteks keislaman. Pengajian Islam ini dapat dilakukan secara paripurna dengan pengujian secara terus-menerus atas fakta-fakta empirik dengan masyarakat dan nilai kebenarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari kelompok 1, Tadris IPS 1. Saya di sini kebagian tentang materi urgensi studi Islam. Secara etimologi merupakan dari bahasa Arab, dirasa Islamia. Dalam kajian Islam di Barat disebut dengan Islamic secara harfiah, adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan mengenai Tuhan. Secara etimologi adalah kajian secara sistematis terpadu untuk mengetahui, memakai, menganalisis dan secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Salah satunya Islam yang bermuara pada ketundukan berserah diri. Berserah diri di sini artinya pengakuan yang tulus bahwa Tuhan satu-satunya. Yang kedua, Islam adalah dimaknai dengan mengarah kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang nomor tiga, Islam bermuara kepada kedamaian. Harus hidup berdampingan dengan makhluk sosial lainnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Alvisa Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan studi Islam.
Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan periode di mana pendidikan Islam berkembang pesat pada saat itu, ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan, baik pendidikan sekolah atau madrasah dan universitas-universitas yang berdiri di bidang ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik adalah Islam mengalami kejayaan atau masa keemasan dengan dibuktikan dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. Periode pertengahan. Periode pertengahan terdapat 2 fase, yaitu fase pertama dan fase kedua. Fase pertama adalah fase kemunduran, di mana terjadi desentralisasi dan disintegrasi yang meningkat. Fase kedua yaitu terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Utsman di Turki, Syafawi di Persia, dan Mughal di India. Periode modern disebut juga periode pembaruan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam dan mulai memperoleh kemajuan baik di bidang ilmu ataupun di bidang teknologi. Pendidikan Islam mengalami puncak kejayaannya pada dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Beliau ahli di bidang ilmu pendidikan dan memiliki kecerdasan dan didukung juga oleh negara yang aman. Studi Islam atau biasa disebut dengan pendidikan agama Islam dari masa ke masa memiliki beberapa perbedaan yang terangkum dalam 5 periode. Periode pertama yaitu periode pembinaan pendidikan Islam, dimulai sejak Nabi Muhammad SAW. Periode kedua yaitu periode pertumbuhan Islam, berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW wafat dan sampai berakhir Bani Umayyah. Periode ketiga yaitu periode kejayaan, dimulai sejak Daulah Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad. Periode keempat yaitu periode kemunduran, dimulai sejak jatuhnya Baghdad sampai Mesir berpindah ke tangan Konstantinopel. Setelah terjadinya banyak kasus ilmu pendidikan Islam pada era klasik, pada era modern ini pendidikan di seluruh dunia menjadi sangat pesat perkembangannya. Pada era modern banyak bermunculan bidang-bidang ilmu pendidikan. Perkembangan Islam pada era modern disebut juga pembaharuan. Para ilmuwan-ilmuwan melakukan pembaruannya dalam banyak bidang pendidikan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.